belum selesai ngomong. Makanya gue nanya dinamika itu maksudnya apa, karena bahasanya doang yang sekedar berbeda atau memang komunikasi dalam hal wah ada memang yang banyak diomongin orang tuh ya, ada yang bilang kan kondisinya nggak ini semua lah, udah nggak harmonis gitu. Jadi maksudnya komunikasi itu apa? Gitu. Dinamika komunikasi itu apa? Karena lo kan orang komunikasinya. Betul. Jujur ya, jujur. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Japres. Sini ya. Kamu sini. Ya, Kamu sini. sebenarnya semua. Udah empat kan? Iya kan. Sebenarnya saya bawa mic. Wow. Jadi persiapan. Oke. Thank you mau ajak makan ya. Yeay, thank you. Sebenarnya kan kita janjian, lo bilang Coach Shin juga mau ajak makan gue. Nanti sebelum pulang. Serius? Boleh? Boleh. Gue tunggu kalau kayak gitu. Ini apa namanya? Kita sebelum ini kan memang udah janjian mau makan bareng. Bukan makan bareng. Mau itu. Mau MC. Kan itu tadinya lo kontak gue pas gue di Jepang. Mau akademi. Tapi Acara malam. ya, tapi itu akademi sama SSB apa? Akademi sama foundationnya tetap jalan nggak? Tetap. Walaupun kondisi begini. Ya, kan positif senang kan. Oh gitu. Di sini ini ya tetap merasa bersyukur sama orang Indonesia, jadi dia juga apa yang bisa dia lakukan itu kan pembinaan usia dini. Yang dia merasa kurang di sini kan di Indonesia memang itu yang kurang sih, pembinaan usia dini ini. Tapi kan banyak yang ngomongin juga, maksudnya itu kayak apa ya? Bisa aja manfaatin kesempatan gitu. Mesti cari uang. Iya nggak tahu lah, pokoknya. Itu yang paling berat. Pokoknya manfaatin kesempatan lah, apa itu buka akademi lah, buka foundation lah. Ya kalau nggak senang nggak tutup. Nggak, sebenarnya ngapain bikin itu? Kan ngelatih aja. Ya itu aja sebenarnya pembinaan usia dini. Kan dia udah lama juga di sini. Dan yang dia selalu bicara ya kekurangan sepak bola Indonesia adalah ya pembinaan usia dini. Dan dia mau kontribusi aja ke lu juga apa namanya? Aduh, iya pas banget lagi yang itu menunya. Iya. Makasih. Ada chili sauce ya bro? Ini? Nggak, beda itu. Ya ini kita menunya menu yang kita boleh ya, yang kalau yang nggak boleh kan jangan. Gue kan posting ya. Sebenarnya hati saya kaget, saya sedih, ada kan? Jangan posting foto-foto terus ada tulisan itu loh. Oh, Jadi ya pria tidak banyak cerita. Pria tidak banyak cerita. Iya yang itu. Betul lo. Itu teman. Dalam rangka apa lo bikin gitu? Tahu? Itu yang megang TikTok. Hah? Oh, pakai admin. Dia yang buat tuh. Jadi Ya memang ada izin kan. Dia mau upload ya. Silakan. Ya sebenarnya emang gimana sih kalau ya dari kemarin kan kita ngomongin Coach Shin, terus Coach Shin juga diem, dan kemarin kan udah postingannya adem banget ya. Maksudnya luar biasa lah, maksud gue itu sih nggak ada ngomongin yang negatif, terus juga
tidak ada pembelaan apapun, pokoknya tetap menerima, kemudian berharap kita timnas juga bisa sampai Piala Dunia, hubungan semua baik gitu. Itu kan menurut gua dewasa banget lah ya. Kalau gua mungkin lebih reaktif gitu kan, tapi ini kan berarti ya sesuatu yang bagus banget gitu. Tapi dari sisi kayak DJ tim-tim asisten yang lain gimana kemarin kabar itu? Ya reaksi sih sama semua. Dan memang secara mendadak juga kan dari kita. Dan kita pun sebenarnya Makasih mas. udah planning bahwa bagaimana kita bisa lolos Piala Dunia gitu. Dan dengan coach yakin sekali kita planning apa ya, coach berangkat ke Eropa. Ini sebelum ada isu-isu ini ya, berangkat ke Eropa untuk negosiasi sama klub-klub agar bisa cepat lepaskan pemain-pemainnya. Soalnya kan ya abang tahu kan, maksudnya FIFA Match Day itu mulai dari Senin dan Kamis kan. Kamis itu tanggal 20 lama sekali di Australia. Artinya yang dari Eropa datang itu pasti lebih jauh daripada ke Indonesia. Jadi otomatis hampir kena seharian lebih gitu. Artinya nyampe paling cepat Selasa, kecuali pemain-pemain lokal katanya lebih cepat selesai juga. Dan pemain-pemain Eropa datang ke Australia hari Selasa, cuma persiapan hasilnya cuma 1 hari ya. Gara-gara itulah maksudnya coach mau berangkat Februari ke Eropa untuk negosiasi sama klub-klub pemain-pemain kita. Itu kapan Indo itu kapan? Baru akhir Desember pas kita lagi di Bali juga kita ngomongin. Ya kita nggak tahu kalau terjadi. Saya nggak tahu sih, maksudnya kan dinamika udah kelihatan dia. Tapi kan itu kan hal-hal yang biasa memang terjadi di sepak bola, dan selama ini memang sering kan sebenarnya. Sintiom off keluar. Dan menurut saya itu ya hal biasa yang terjadi ya pada umumnya gitu. Walaupun kelihatan enggak gitu. Dan ya itulah gua planning kita ya kemarin, tapi ya sayangnya Nggak, maksud saya masa kayak kalian dari tim official lah gitu. Ya kalian nih yang ada di dalam tim, asisten pelatih, mungkin fisik, mungkin yang lain-lain gitu kan. Ada grup ya pasti kan. Grup WhatsApp masa nggak ada? Nggak ada tuh yang ngomong ini kayaknya ada kabar-kabar nih nanti. kita udah kan apa ya, saya sebagai interpreter timnas harus sampaikan isu-isu yang ada sekarang, berita-berita yang ada sekarang, mau itu hoax atau enggak tetap saya sampaikan. Ada berita kayak gini nih yang dari reaksi mereka gini. Sampai hari pengumuman, bukan 1 hari sebelum pengumuman itu ya kita benar-benar nggak tahu kalau beneran terjadi itu. Tapi yang katanya perlu meeting penting, ada meeting pagi harinya pengumuman untuk pemecatan presiden, meeting dan Nggak pengakhiran kerja. nggak kan ya diberitakannya gitu. Mungkin emang Pengakhiran kerja. mungkin yang dibilang masalah komunikasi gara-gara lu kali translate lo suka bikin bingung. Bisa jadi ya, saya harus belajar mungkin lebih lagi gitu mungkin ya. Padahal kan coach nggak bahasa Indonesia supaya bisa tetap ada lu kan, Ye. Kalau dia bisa bahasa Indonesia bentar gimana? Kalau saya bisa bahasa Indonesia, berarti saya nggak kepake dong. Makanya itu demi lu tuh, Je. Akhirnya dibilang nggak bisa bahasa Indonesia itu gara-gara lu tuh. Soalnya kan lu khusus pelatih lu belum beres. Betul.
Harus tunggu dulu sampai Apro Iya. lisensinya. Ya, paling nggak kayak Bang Bes lah. Kan juga dulu dari penerjemahnya Tahu. Bismillah, sekarang kan udah jadi asisten pelatih. Di Lisensi A ya dia. kayaknya nggak tahu dia atau pokoknya udah sempet di Rans, terus sekarang di Persib, Oh. terus sekarang di Dewa kan. Oh iya benar. Tapi lu mah kan kontennya konten bukan bola, ngapain lu ngambil pelatih juga ya? Ya mau bola sebenarnya. Tapi yang nggak enak interpreter ya profesional, Oh. maunya seperti itu. Ya bisa bikin banyak konten lah sebenarnya sebagai interpreter sama pemain-pemain terkenal. Oh, Iya. bisa aja tapi Lu nggak bikin tuh? Nggak boleh. bukan nggak boleh tapi Nggak boleh sama coaching. boleh aja sebenarnya tapi kayak Nggak nggak profesional. mau nggak mau kelihatan Pansos. saya itu ya pansos. Pansos, ambisi. Maksudnya nggak mau terlihat bukan dari masyarakat atau fans, tapi dari pemain. Tapi pemainnya yang nggak respect sama Perasaannya kita, ya. tim pelatih kita. Gara-gara saya kan jadi tim pelatih kita semua termasuk coachnya jadi nggak di respect sama pemain takutnya. Ini apa namanya nih? Takuti. Hah? Takuti. Topoki. Yes. Dia pokoknya tinggal dimakan aja. Ya makan aja. Lo harus coba, maksudnya kan Belum lo lagi. tahu makanan Korea kan, maksud gue ini termasuk yang enak apa enggak? Tapi ini sebenarnya nggak ada sih. Hah? Ini apa ya? Itu kayak timun nih, Bukan. acar. Bukan. Labu. Labu. Itu labu. Masa labu hijau? Bukan labu nggak masuk ini. Tapi Ada kan ini karena ada cheese-nya. Kan aslinya nggak ada cheese-nya kan? Ada. Oh, emang yang ada? ada. Menunya beda-beda. Tadi yang ini dagingnya apa tadi? Bumbu kah? Namanya. Oh enggak, namanya kali yang nyam kali. Ini enak menurut gue. Enak sih. Dia emang masaknya harus matang apa setengah matang? Matang. Matang. Kurang matang ya? Enggak, kan gua nanya yang Nah, sebenarnya ya kalau gua kan makan aja makanan Korea apa korbek kan. Memang kayak gini. Emang kayak gini kan? Hmm. Enak ya gua udah Yang lihat. yang enak tuh yang ini sih sebenarnya yang nempel sama Oh, karena diginiin ya. tulangnya. Iya. Nah, kebanyakan yang bilang yang nempel sama tulang itu yang enak. Coba sekarang itu lo. Itu dagingnya ya? Itu tadi lu dagingnya dari. Enggak, dari sini. Oh iya, dia pakai daging. Itu dagingnya. Iya. Pokoknya beneran nggak pakai daging. Makanya kan gua bilang. Mungkin improve ya. Udah sesuaikan lidah Indonesia. Yang rasa ini pizza. Ya karena ini mozzarella. Iya tahu tapi biasa tteokbokki gitu. Memang kadang pakai mozzarella, tapi rasanya nggak begini. Coba topokinya, jangan itunya yang lo makan. Itu masih cheese-nya yang lo makan. Nah, Yang ini ya, tok coba. Hmm. Nah, kue beras. nah. Jujur aja orang namanya. Kurang. Oh, kalau emang yang benar gimana? Yang benar di Excel. Bukan. Excel minta. Bukan. Itu mau punya lu. Oh, lu jual topoki juga? Nggak punya Enggak, tapi lu jual topoki juga. yang nggak punya aku tapi Oh. aku bantu. Yang jual tteokbokki. Oh, enggak, yang memang yang benar gimana? Soalnya ini kalau ini gue suka. Berarti kan mungkin gue kayak emang lidah gue Enggak lah, belum kayak lidah belum pernah Indonesia. coba aja mungkin. Oh. Ya, Soalnya gue paling ya, cocok, suka juga. gue paling cocok makanan Korea di sini. Oh ya? Makanya gue ajak lu ke sini karena menurut gue ya ini paling cocok lidah gue. Gue nonton kemana aja? Nonton sama Korea. Kayaknya ini Ini yang di jalan Mong Yusi juga gue coba semua. apa tuh? Toba. Nah, ya namanya pokoknya macem-macem lah, gue nggak apa lah. Terus yang ini di, nggak ada yang enak. Terus makanya gue keliling-keliling, gue paling pas yang ini, ini pernah Cheongdam Garden. yang di Senop juga. Oh, Oh pernah. itu paling oke sih. Ya makanya kan berarti kan lidah Gimana? gue. Itu. Gue aja nih ya, gue ke Hong Kong makan makanan Chinese food. Gue merasa lebih cocok makan Chinese food yang di sini. Soalnya kan di sini mungkin udah menyesuaikan yang Iya. lidah kita kali. Makanya tadi gue bilang kalau ini sih gue doyan. Justru dengan rasa tadi itu apa? Ya, si pizza itu gue malah suka. Kalau lu kan tahu aslinya soalnya. Gini ya. Kita kan bisa lihat di restoran. Ini banyak orang Korea apa enggak? Kalau banyak orang Korea ya berarti sesuai rasanya. Oh, sesuai yang di Korea. Jadi kalau di sini Ini udah terus tahu kalau ada biasa. ya maksudnya ada orang Korea nggak sih? Oh, ada. Ya, ada ya. Gitu kita. Kalau patokannya gitu ya.
Nah itu ngomong-ngomong Jadi emang orang Korea tuh, J. intinya tadi ngomong apa ya? Iya itu ngomong orang Korea kan, ya salah satu alasannya kan juga komunikasi, yang katanya ada dinamika kan. Gue belum selesai ngomong. Makanya gue nanya dinamika tuh maksudnya apa, karena bahasanya doang yang sekedar berbeda atau memang komunikasi dalam hal ada memang yang banyak diomongin orang tuh ya. Ada yang bilang kan kondisinya nggak ini semua lah, udah nggak harmonis gitu. Jadi maksudnya komunikasi itu apa? Gitu. Dinamika komunikasi itu apa? Karena lo kan orang komunikasinya. Lu. Jujur ya, jujur. Dari tadi lu jujur kan? Ya, tadi mau ini jujur. Jujur. Saya yang mau tanya sebenarnya. Dinamika komunikasi itu apa? Apa yang abang tahu? Apa? Yang saya tahu. Yang tadi abang bilang misalnya artinya kan komunikasi. Ya kan emang itu yang alasannya di preskon. Ya komunikasinya sebenarnya banyak macam kan sebenarnya. Ya makin kita misalnya sama-sama bisa bahasa Indonesia. Ya, bisa aja salah komunikasi. Nah, apakah komunikasi maksudnya itu bahasa atau yang seperti abang bilang tadi harmonis? Kalau masalah komunikasi, gara-gara bahasa itu ya nggak ada sama sekali. Saya udah beberapa kali ngomong juga di podcast. Ya mulai dari saya ya, mungkin saya kan memang khusus untuk pemain-pemain Indonesia juga. Dan di tim kita pun ada 2 orang lagi yang sangat fasih bahasa Inggris. Jadi ya kayaknya ada pemain yang bicara katanya coach ini cuma bisa bahasa Korea, jadi harus ditranslate ke bahasa Indonesia dulu, dari Indonesia ke Inggris lagi gitu. Jadi lama dan ya nggak dapat gitu message-nya katanya kan. Padahal nggak seperti itu. Karena udah ada yang bisa bahasa Inggris, langsung kita terjemahkan mereka. Jadi pas lagi dia ngomong, lu ngomong ke pemain Indonesia, yang ini ngomong ke yang memang pemain keturunan yang bahasa Inggris. Betul. Jadi dua-duanya langsung terjemahin. Betul. Dan karena ada 2 juga, kan pemain naturalisasi masih banyak kan kemarin. Nah keturunan ya. Betul. Jadi selalu dibagi 2 grup. Dan kan saya kan memang yang apa yang coach bicara, saya kan bicara langsung di depan umum dengan suara keras. Mereka pun ya bicara di samping mereka semua, dan bicara seperti itu. Jadi kalau mau mempermasalahkan bahasa sebenarnya nggak masuk akal sama sekali. Ya, pemain yang tahu lah maksudnya masalah ini. Ya. Tapi gue juga apresiasi komen-komen coaching kan, artinya dia nggak bereaksi lah untuk sesuatu yang menurut gue juga di dapur kan, dan belum tentu kebenarannya kan kita nggak tahu kan. Kalau ternyata nggak bener kan kasihan pemainnya juga sebut-sebut. Ya, gue juga ngomong begini karena gue dengar dan udah jadi diomongin kan. Ya mungkin kalau dari yang resmi ya, kamu boleh coba kan, karena ini tinggi nih. Pak RT kan udah diwawancara. Pak RT kan bilang ya pengen yang bisa memang nanti memanage dan menguasai ruang ganti lah. Karena ruang ganti itu kan yang paling utama di tim. Nah sekarang ini akhir-akhir ini kan ada dinamika di ruang ganti. Gitu. Jatuh. ini ada yang bilang pemain semakin banyak yang dari Eropa, walaupun dia ada dari Indonesia, budayanya sedikit berbeda, unik, tapi ada satu hal yang tidak boleh beda, Apa tuh? yaitu attitude.
Dan dari awal Coach ini masuk ke timnas tahun 2020 selalu pentingkan attitude nomor 1. Sebelum jadi pemain bola yang baik, jadilah manusia dulu yang baik. Selalu itu yang dipentingkan. Itu prinsip dia tuh. Prinsipnya dia. Nggak, ya semua pemain pasti tahu masalah ini. Karena ya masyarakat mungkin tahu karena ya banyak pemain-pemain yang gonta-ganti di timnas dan akhirnya jadi sekarang. Dan ya ada yang bilang pemain mahal datang, semakin banyak datang pemain mahal, tapi pemain mahal ya boleh unik, tapi kan attitude kan pasti bisa baik. Kosin pegang Piala Dunia 2018 Rusia World Cup ya, Saya nonton langsung ya. waktu dia lawan Jerman. Langsung sebenarnya. Saya baru ngepas jadi, oh itu pas yang saya tonton dulu. Son dilatih sama Kosin kan ya. Pokoknya gol lawan Jerman. Ya, Son ini harganya berapa? Dan Wang Hichan? Gimana ya? Wang Hichan sekarang lagi di Yang Premier Wolverhampton ya? Pemain-pemain yang ya pasti banyak yang lebih hebat ya. Kalau saat ini Korea itu ya pasti lebih banyak yang hebat daripada sekarang maksudnya di timnas Indonesia. Kan sudah terbukti secara skill mereka, secara panggung mereka sekarang gimana gitu kan. Tapi dilatih sama Kosin apa susah dikontrol di ruang ganti. Enggak ya? Pemain harus jadi attitude, harus punya attitude yang baik, baru bisa menjadi satu timnya. Itu yang dipentingkan. Dan ya Coach juga selalu yang bicara ke kita juga bahwa ya, pemain tidak ada yang lebih hebat daripada sebuah tim. Oh, bukan tidak ada yang lebih hebat dari pelatih ya, Betul. tapi tidak ada yang lebih hebat dari tim. Ini kan penting nih. Ya, kata per kata tuh penting, jangan sampai salah terjemahan kan. Tidak ada yang lebih, Saya lumayan jago kok bahasa tidak ada Inggris. yang lebih besar dari tim, bukan tidak ada yang lebih besar dari pelatih gitu kan. Kalau dia memikirkan tim, pasti akan mengikuti instruksi pelatih. Itu kan benar. Karena artinya yang Coach selalu tegaskan kan itu pengorbanan kalian. Harus lebih banyak lari kalau di dalam lapangan ya, lebih banyak lari daripada lawan, daripada teman kalian. Selalu ditanamkan pikiran itu. Ya, di luar bagaimana? Ya harus menjadi anggota yang baik, artinya harus mengikuti peraturan yang baik dan harus mengikuti instruksi yang baik dan lain-lain. Ya itu yang sebenarnya mau apa ya? Bukan saya mau bantah dari berita-berita yang ada kemarin. Nggak tahu itu berita apa, nggak tahu. Mau ya apalah. Yang saya dengar pokoknya mau rumor atau gosip itu yang saya apa ya, agak sebenarnya gatal sekali sebenarnya. Itu gimana ya gitu maksudnya? Ya karena kan Yang ada di dalam. karena kan kamu di dalam. Yang ada di dalam tim. Sorry, minta kelas dulu. Oh sih. Makin seru omongannya. Enggak, maksudnya coba kita lihat aja maksudnya. Kan nggak ada yang buka suara dari tim kita. Jangan dong. Dari timnas. Enggak maksudnya ini benar atau tidak tanya aja, nggak usah Itu kita, yang gue penasaran. nggak usah kita harus ya bongkar semua itu Ya. rahasia dalam timnas juga tentunya. Benar perlu loh. Ya perlu. Jadi maksudnya ketika ada gosip yang salah lama-lama menjadi fakta gitu kan untuk masyarakat, itu yang saya agak kurang berkenan lah. Contohnya apa? Gosip yang salah tuh sama lama jadi diterima sebagai fakta itu contohnya apa? Ya menurut JJ. Nah, saya kan cuma ngikut apa yang JJ bilang. Makan dulu. Dia sih sambil makan. Saya kan cuma ngikut apa yang JJ bilang. Nah, lo sambil ngomong gue di situ bentar, J. Apa?
nggak enak ini depan kamera. Saya rehat dikit ya kan. Sambil lihat ini masih kerikot nggak? Oh masih. Intinya supportnya luar biasa lah dari PSSI waktu itu serius. Supportnya ya mungkin bisa beda sama yang sebelumnya, tapi karena ya kali ini kan memang punya pengalaman semua mungkin. Jadi Supportnya emang bagus banget. bagus banget ya. Dan saya pun yang merasakan, kan sudah saya alami dari awal musim datang. Ya, udah mengalami dari yang sebelumnya sama yang sekarang ya. Kalau ini supportnya oke. Sangat. Makanya kita bisa di posisi ini juga sekarang. Peringkat 3. Kan saya dengar juga kan maksudnya pertama kali kan sebagai negara ASEAN dapat 6 poin ya. Oh iya. Ya buat kita juga ini pertama kali kan terperang ini. Putaran ketiga dan sekarang ada di peringkat 3. Tapi maksud saya terlepas dari itulah, karena kan kita juga apapun yang gue obrolin sama lo nih Je, ya gue sebagai teman pengen tahu aja dari sisi lo yang memang di dalam tim, bukan dari coach ini, tapi memang dari lo aja gitu. Karena itu gue nggak pengen yang misalnya kalau yang Pak Erik bilang pasti gue iyakan, karena kan yang ngomong ketum. Tapi ini kan banyak juga yang lain-lain ngomong yang sebenarnya tidak ada di dalam tim kan, yang jadi desas-desus. Nah sebenarnya itu yang gue pikir ini kita nggak bisa bilang bener apa enggak, karena yang memang deket sama yang di dalam itu kan nggak ngomong. Jadi mana kita tahu itu bener apa enggak, bener nggak? Gitu loh. Ya maksudnya ya udah nggak usah mempermasalahkan itu semua sekarang. Kan udah terjadi sekarang, udah kita udah nggak berkuasa lagi di timnas, udah. Jadi kita move on aja. Tapi kenapa dipermasalahkan gitu loh dari luar? Kayak seolah-olah ini yang fakta, seolah-olah ini yang benar. Padahal belum tentu. Ya, kan dia nggak di dalam tim. Siapapun yang bicara di situ, itu dia. Maksudnya bisa aja menyampaikan bisa salah. Ya. Mungkin menyampaikan kan bisa apa ya, berubah bahasanya gitu. Walaupun satu kata dua kata itu. Iya. Ya sangat sedih aja sebenarnya. Kita udah sebenarnya yakin banget. Yakin banget apa? Lolos. Oh iya. Sebenarnya. Seyakin apa? Kita malah mikir kita bisa lolos dengan peringkat 2 tadi. Masa? Kan kita mau 3-4, mau ngambil yang apa tuh? Yang round 3-4 itu, yang peringkat 3-4. Yes, target awalnya. Ya. Ya, tapi lihat perkembangan sepertinya bisa ya. Nah, sekarang lo sama teman-teman gimana sih? Ya kondisinya bagaimana? Lo sama teman-teman yang jadinya juga tidak lanjut lagi gitu. ya sama semua reaksinya, bengong aja. Oh bisa tiba-tiba mendadak. Setidaknya kan ya dikasih tahu mungkin sebelumnya biar itu juga bisa peringkat. Nah, termasuk saya pun ya kehilangan pekerjaan secepat itu, dan kita harus cari jalan lagi secepatnya. Jadi ya nggak ada waktu untuk istirahat juga sebenarnya kita tiba-tiba. Tapi semua oke kan? Semua administratifnya oke kan? Ya lagi dalam proses, ya baik-baik aja. Harusnya nggak masalah. Harusnya sedih aja sekarang. Kalau lihat
sekitarnya cerita-cerita sekarang kayak pemain yang paling sedih kan sih sebenarnya. Udah lama baru bersama gitu. Dan ya, banyak sekali yang DM kosen saya juga sama teleponan. Sampai pemain-pemain timnas sebelumnya juga saya chat DM ke kosen yang udah hampir nggak pernah dipanggil lagi padahal. Tapi apa yang Coach Sim bilang kan juga positif ya. Maksudnya semua tetap kita harus menjaga mimpi kita lolos kan. Terus dong kan coaching juga kan bilang sosmed juga kemarin terima kasih, dan maksudnya ya berharap juga saya pun sama maksudnya pengen di Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan buat pemain itu pasti akan dapat pengalaman yang luar biasa pasti, walaupun di situ mungkin aja bisa kalah semua, tapi itu pengalaman itu nggak ada yang bisa dibanding sama apapun gitu. Jadi intinya coachingnya kemarin bicara juga maksudnya berharap pemain-pemain bisa berdiri di panggung Piala Dunia. Ya bagaimanapun juga kan maksudnya itu anak asuhannya coaching selama ini dan sangat lama gitu. Ya kalau lolos juga kan ini adalah kontribusi pemain, kontribusi federasi dan juga Coach Sim dan timnya yang sekarang udah enggak kan. Ya kan, jadi ya kita bisa share kebahagiaan itu nanti ketika kita bisa lolos kan. Pasti coachingnya nggak bakal pasti. Ya kan. Anak-anak coaching nggak tahu ya sekarang siapa yang dipanggil, nggak tahu juga. Apa yang lo gregetan apa? Cik, ada nggak yang lo gregetan banget? Yang lo sedih banget tuh kondisi ini apanya? Berarti kan kita sama-sama percaya, kan kita sama-sama tetap mensupport yang sekarang kan untuk mimpi yang sama, walaupun nahkodanya berbeda, tapi kan untuk tujuan yang sama. Tapi yang bikin kamu sedih banget tuh apa? Apa yang tadi yang desas-desus itu jadi fakta, Ya itu atau atau cara ngabarin pemberhentiannya, ya atau kalau ya, apa yang membuat pengakhiran kerjasama ya oke. Maksudnya itu kan memang keputusannya ya, jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita harus terima juga. Mungkin ada penilaian mungkin dari dalam internal, tapi maksudnya ya dengan dengar berita-berita dan rumor-rumor gosip-gosip seperti yang tadi saya bilang, maksudnya di fakta itu diputar balikan gitu, dimiringkan gitu, itu yang kayak lihatnya sedih aja gitu. Kenapa nggak memikirkan ketika ngomong ini gue makan ya? ya bahwa ya kita tuh udah kerja keras loh sebenarnya. Nah pemain juga pastinya, karena pemain juga ya kita bisa di sini. Tapi ya merusak suasana yang baik tadinya, tapi jadinya kayak situasi mereka kayak gini loh sebenarnya, padahal ya bukan fakta. Itu yang mau lo bikin sedih. Iya, paling sedih, dan ya memang greget juga. Kan udah lihat juga kan yang visio terapi baru dari Korea Yang ngepost udah yang dia yang dia mau punya program
depan kan? Sport Science, dan Sport dia Science. kan nolak timnas Korea juga. Oh ditawarin? Nah, ini awal akhir tahun kemarin. Hmm. Tapi dia tolak karena dia melihat ya mimpi besar di sini, dan dia lama di sini dari kemarin. Jadi dia mau coba sama coach. Dia Yang maksudnya udah lama tinggal di sini dari sebelum jadi visio di dalam. Iya, pas SMP udah SMP SMA di sini. Loh, kok bisa dilirik sama timnas Korea? Dia memang kerja di Korea waktu itu sebelum ke sini Oh. di Seoul FC. Oh tapi waktu SMP di sini. SMP di sini, SMP SMA kuliah di sana, dia belajar fisioterapi dan dia kerja di Liga 1 profesional Korea beberapa tim. Habis itu dia pindah ke sini dan akhir tahun memang ditawarin lagi sama timnas Korea. Jadi dia tolak karena dia lihat mimpi di sini lebih terjamin. Hmm. Ya siapa yang nggak sedih? Ya. Jadi nggak keluar. Tapi sekali lagi gue harus tekankan bahwa semua itu yang di dalam termasuk Coach Shin tetap mendukung ya tim ini ke depan ya. Pasti tuh. Ya kan yang tadi gue tanya kalau kan adalah point of view perasaan lo sekarang seperti apa, keadaan lo seperti apa kan gitu kan. Tapi untuk ke depan kita punya rasa yang sama untuk tetap memberikan dukungan kan. Nah kira-kira dengan kegergetan lo itu, dengan kesedihan lo itu gimana? Lo ya di dalam gimana tuh menyikapinya? Apa daya kita? Hah? Apa daya kita sekarang? Nah, Harus lupakan. Dan yang ada pengalaman seperti itu ya memang ada beberapa pelatih juga kan. Salah satunya itu ya Coach Yom, pelatih striker. Dia juga kan ya, keluarkan dari tim di Seoul FC. di Suwon. Seoul Samsung. Di mana? Seoul Samsung. Oke. Ya sama situasinya gitu. Dan dia sarannya nih ya, pasti susah untuk lupakan ini, apalagi kamu kan kerja di sini 2 tahun. Dia kan baru berapa bulan, walaupun berapa bulan pun dia terasa banget tuh katanya. Apalagi kamu jadi Lo 5 tahun. 5 tahun. Dan dia ya mau tidak mau harus cepat cari kerja lain biar bisa lupakan sebenarnya. Itu yang harus kerja juga memang. Hah? Harus cari makan. Tapi emang segitu maaf ya, maksud gue kalau lu kan emang orang Indonesia kan, Orang Korea. tapi dulu udah lama di sini kan, Hmm. apa yang cerita waktu itu kita di Potsi kan. Udah setengah hidup saya di sini. Iya di sini mas. Maksud saya tim kepelatihan dan staff ini yang dari Korea emang udah segitu memang cintanya gitu melatih timnas Indonesia itu. Saya sama, tapi pelatih kan memang banyak pindah-pindah tim kan, jadi mereka yang lebih tahu juga maksudnya perasaannya. Dan ya ini saya juga memang kebetulan lagi translate buku Coach. Nah, pokoknya di sini isinya bisa dibaca lah di situ. Buku baru nih. Belum dikeluarin, baru selesai translate, jadi udah disampaikan ke mereka. Tentang apa? Ya Korea, tentang Sintayong. Oke, biografi gitu. Biografi ya, kayak majalah kecil tentang cerita Coach gitu. Oke. Ya banyak foto juga. Selama di sini atau Selama sepanjang karir? selama di sini. Oh, selama di sini. Ya karir mungkin ada sedikit tapi lebih fokusnya ke Indonesia. Dan Oh, di situ bisa kita lihat seberapa. ya kita menang Korea Selatan, ya kita senang.
Piala Asia Asia U23 ya. Dari situ aja kan kelihatan maksudnya. Ya negara kita memang, tapi ya ini tim kita loh, kita yang tanggung jawab, kita yang jalanin dengan memberikan kita instruksi dan pemain juga mengikuti instruksi dengan baik, jadi kita bisa menang. Itu nggak ada yang tahu sih kalau nggak di dalam itu gitu. Itu kebersamaan kitanya dan senang sedihnya bersama terus, susah capek bareng terus, tapi bisa mendapatkan hasil yang begitu. Itu yang menjadi motivasi mungkin terus-terusan gitu. Jadi setiap kemenangan pasti ada arti, tapi ya di situ memang kayak turning point-nya sih, memang titik lebih kita bisa sama-sama, tim pelatih sama, tim pemain pun sama, kita bisa lebih naik lagi sampai sekarang gitu. Dan menurut saya pun ya kita cukup bisa menjadi kompak banget gitu, menjadi satu. Soalnya yang coachnya selalu tegaskan ya harus menjadi satu, harus menjadi satu. Tolong di egonya dibuang. Kalau udah tes timnas, kita harus membuang diri kita untuk ya, negara kita. Jadi tadi kalau poin-poin yang bisa lo dapat, yang pertama sebelum jadi pemain bola jadilah manusia yang baik. Kemudian ini yang kedua, ketika udah dipanggil pemain menjadi masuk dalam tim nasional, ego pribadi harus dibuang. Betul. Untuk kepentingan timnas. Betul. Kan semua orang sama, semua pemain. Tapi misalnya ada satu pemain yang begitu, kita nggak bisa. Dan posisi selama ini prinsipnya. Maka dari itu ya kita bisa beradaptasi menurut saya. Kalau enggak, kita tetap share bawa-bawa dengan paksa, ya nggak mungkin bisa prestasi. Dan itu yang saya belajar juga filosofinya seperti itu. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi tim sebenarnya. Bukan skill bagus, tapi mati-matian di dalam tim. Itu yang kalau kita lihat pasti kawannya pun ya pasti akan lebih lagi daripada itu. Itu yang menjadi kompaknya, itu yang menjadi bikin kita jadi satu gitu selama ini. Tapi skill bagus kan juga perlu. Ya pasti. Tapi di timnas itu ya memang kalau selalu pasti bilang ya beda tipis skill kalian sebenarnya. Tergantung bagaimana menjadi satu, tergantung bagaimana mental kalian sebenarnya. Bisa anggap lawan kuat jadi kita apa yang kita harusnya bisa lakukan, tapi nggak bisa lakukan misalnya build up. Yang kita udah latihan selama ini tapi nggak bisa lakukan karena takut. Mental juga kan. Skill ya ada, tapi kalau mental drop ya mau apa juga nggak bisa lakukan. Ya memang nggak bisa semua buka. Sambil dimakan apa nih, mau makan apa lo? Ntar kan bentar lagi lo mau jalan lagi. Ya nanti harus makan lagi. Ya kan? Ini lah udah berarti ini kita satu aja jadinya ya. Cukup. Apa yang Nanti satu? gak usah ngambil yang by two Iya, get one. mana? Bentar lagi jalan kan? Masih lama. Gimana? Kok Evan Dimas? Chat langsung video call sama si Evan Dimas. Bener apa enggak? Karena dia tahu itu kapten soalnya. Di dalam tim kita itu masalah waktu tahun 2021 ya. Masalahnya apa? Komunikasi. Di dalam lapangan pun tidak ada komunikasi. Di luar lapangan pun nggak ada komunikasi. Soalnya pasti selalu mempermasalahkan sepak bola Indonesia dari pembinaan usia dini itu nggak ada komunikasi. Maksudnya di antar pemain? Ada pemain kayak ya contoh kayak balik badan karena dia nggak bisa lihat kan dia sibuk kontrol bola yang harusnya lihat situasi kontrol bola balik badan, tapi kadang nggak bisa lihat balik badan kan bisa kasih tahu dari teman, tapi itu aja nggak dilakukan. Padahal ini membantu, tapi pemain muda Indonesia nggak tahu sama aja senior juga nggak ada komunikasi. Pertama itu masalah, di luar lapangan pun tidak ada komunikasi, cuma pas makan doang. Pas makan pun udah turun, makan, naik, selesai. Akhirnya disuruh sama coach, kalian meeting sendiri biar pemain saling tahu pemikiran coach Sinteyong apa sih dan apa yang Sinteyong mau sih sekarang ke kita.
instruksi kita apa sih dalam lapangan apa aja. Kan coach ini suka open through, up, passing jauh, back pass, through pass. Pas through pass ini yang kita harus tahu signalnya. Harus kita lari ke ruang belakang. Itu udah harusnya kompak. Itu kayak contoh seperti itu yang harus kita bicarakan. Ketika begini main, ya kalian harus lari begini. Evan Dimas waktu itu lakukan gitu beberapa kali sebelum pertandingan. Lakukan apa? Meeting sama pemain aja. Walaupun memang ada lagi meeting sendiri kita pelatih sama pemain. Di luar itu lagi Evan Dimas juga melakukan meeting itu. Diminta memang. Diminta sama coach. Betul. Dan itu yang kita membuat suasana terus selama ini, biar mereka meeting sendiri. Dan apa ya? Ya meeting antara pemain itu sangat penting. Sangat penting menurut saya. Ya, terus itu kan Evan Dimas. Ya, itu yang kita tanamkan juga di era sekarang. Anak-anak sekarang juga. Akhirnya mereka meeting sendiri. Jadi ini bukan pertama kali. Sebelumnya juga udah pernah. Selama pokoknya di Piala Asia pun pernah. Beberapa kali pernah lakukan. Dan kalau saya berharap sih ya, waktu itu kita berharap sih ya, mereka sering meeting bareng antara pemain aja tanpa pelatih. Kalau sama pelatih kan ya kita ya pasti meeting pasti serius. Bukan karena bukan ada yang bimbing. Weh, please nggak usah dengerin instruksinya. Terus kita mainnya begini ya, malah mungkin bisa begitu. Masa omong begitu pas latihan dilatih sama coach ini kok masa beda tiba-tiba. Itu mana bisa diterapkan di lapangan tiba-tiba. Walaupun misalnya ya kapten, ada satu kapten atau pembimbing yang bicara, permainan kita begini ya, nggak usah dengerin Sinta. Terus main menang, apa masalah kali itu? Masuk akal itu. Padahal latihan kita selama ini terus dengan bicara sekali, 2 kali, ya setengah jam, masa langsung bisa jadi dan menang lawan Saudi. Jadi yang katanya memang ada pertemuan itu sebelum lawan Saudi itu, ya memang pelatih official juga tahu lah ada pertemuan itu. Tahu lah. Bukan karena. Dan kita pun tahu isi meetingnya seperti apa. Oh, tahu juga. Tahu dong. Bukan karena mau sendiri terus habis itu akhirnya kaptennya diganti gitu kan katanya. Ini Nggak usah kita. Oke. Kapten di timnas itu adalah Asnawi, bukan Jay atau Jordi. Kapten utama itu Asnawi dan wakil kaptennya itu Jay sama Jordi, bertiga. Jadi selalu kalau mau meeting personal sama coach selalu bertiga yang datang ke kita. Penting. Masalah ini, masalah itu. Dalam internal, karena coach ini selalu bilang, saya adalah raja di dalam lapangan, di luar saya akan melayani sebaik mungkin kalian. Dengan bertengkar apapun ya sama PSSI, akan mendapatkan fasilitas yang terbaik tuh. Tapi kalian harus turut di dalam lapangan, itu aja. Itu yang selalu dilakukan. Jadi di dalam pertandingan saya lah pemimpinnya, Betul. tapi kalau di luar saya yang akan Melayani kalian. melayani dan berjuang untuk kepentingan kalian. Betul. Akhirnya pemain-pemain bertiga itu sering datang meeting sama pelatih ini. Meeting sama coach. Sama coach. Terus habis itu mereka meeting sendiri. Ya, meeting sendiri juga. Ya, bukan karena itu ya, tapi karena hal-hal lain yang mungkin mereka merasa kurang fasilitasnya apa atau apapun. Nah, itu kan bukan pemain yang harus bicara ke ya PSSI. Ya PSSI bisa nggak tahu kan. Jadi Tapi maksud saya dia jadi jembatan itu ya, ya coachnya yang nggak maju. Tapi pemain juga meeting sendiri bisa juga untuk menerjemahkan apa keinginan pelatih, tapi di antara pemain aja yang ngobrol. Betul. Bukan malah pengen apa-apa gitu. Karena seperti saya bicara maksudnya latihan udah begini seperti permainan coach apa yang coach mau gitu, tapi tiba-tiba dengan bicara sekali terus tanding menang gitu kan nggak masuk akal. Kalau seperti yang kampung menurut kita gitu. Kan soalnya kan dibilang gitu kan, karena kamu tadi bahas taktikal sedikit. Yang ramai juga kan pas lawan masih sering rubah-rubah
Kalau key player sama masalah Tom tidak dimainkan itu kan memang ada isu juga kayaknya. Ya, di Ya. Cina di babak ya pertama. ada Ya itu juga sama karena taktik dan sudah ada diskusi sama Tom juga dan dia oke karena ya fisiknya nggak bisa bermain 90 menit akhirnya ya oke kita fokus aja ke babak kedua karena ya Cina waktu itu stamina-nya kan tidak baik selalu menit kalau lewat menit ke 60 atau 65 langsung drop fisiknya. Nah itulah kita strategi kan. ya saya pokoknya nggak pernah mau ini kalau masalah strategi mah itu kewenangan pelatih aja lah. Saya tadi memang pengen tahu kalau yang di dalam itu dengar desas-desusnya apa. Nah salah satunya kayak gitu kan maksudnya kayak fakta di Ya. terbalik maksudnya ya padahal faktanya begini tapi dibilang oh meeting sendiri berada apa sama coaching mereka nggak suka ya begini misalnya. Enggak ada. Kalau coach udah pas keluar ya pasti mereka senang berarti upload nah, oh kita seneng nih hilang ini berarti kampret gitu kan tapi kan buktinya enggak sekarang semua pemain untungnya sangat senang sama coaching yang walaupun yang suka bercanda gitu mereka juga bercanda iseng sama-sama membuat apa namanya harmonis itu ya seperti itu menurut saya kalau lihat coach itu caranya begitu selalu buat kontak selalu Orangnya yang suka gini-gini kepalanya siapa gitu. ya ya banyak lah banyak. Jadi dari apa yang memang lagi rame sebenarnya kalian juga udah denger dan tahu sebenarnya yang benar mana gitu ya. Tapi Tapi Walaupun- coaching tahu juga, dengar juga. Misalnya lagi rame nih, kamu yang nyampein. Wah, berarti kalau apa rame lu pasti langsung nyampein ya. ya maksudnya walaupun Maksudnya benar atau enggak, pokoknya yang lagi ada diomongin beliau tahu juga aja. maksudnya ya yang tahu kan kita sebenarnya faktanya jadi yang nggak perlu kita harus respon juga gitu buat apa juga gitu ya mereka ngomong nggak terserah gitu tapi ini semakin kesini semakin jadi gitu. Gimana ya sebenarnya banyak sekali yang bisa bicara tapi ya, kan kita juga harus ya jaga nama pemain kan maksudnya pemain juga masih lama umur mereka sebagai pemain ini ya harus lolos dalamnya Nah, itu closing yang paling pas. harus Pokoknya dengan begini, apapun itu, apapun yang kami obrolin ini, kita sepakat mendukung tim nasional Indonesia di bawah Patrick Kluivert dan tim dengan sudah ditunjuk oleh PSSI, kita tetap lolos ke Piala Dunia. Dari saya mensupport, JJ juga tadi disampaikan, tapi juga izinkan saya menyampaikan terima kasih buat JJ kerja kerasnya selama ini, seluruh staf kepelatihan yang sekarang udah gak bareng-bareng lagi sama timnas maupun yang masih ada di timnas masih terus berjuang, dan khususnya kalau sampaikan ke Coach Sintayong, terima kasih dari saya pribadi untuk beliau karena saya juga tidak punya akses langsung ke dia. Saya memang begini ya karena saya dari saya sendiri aja, dan terima kasih karena kamu mau selalu menyampaikan apa yang saya misalnya bilang coach mau datang ke ini ke acara kita dong kan tetap disampaikan, bilang coach bisa ini kan kita ini kalau nggak bisa ya udah ya kan. Jadi cuman segitu aja saya kenal beliau, jadi sampaikan makasih juga dari saya untuk semua yang sudah dia kontribusikan untuk sepak bola kita. Jadi gue yakin ada jalan semuanya, gue yakin at the end, apalagi kalau ini project dengan pelatih baru ini berhasil, kita semua yang akan bangga, bahagia, dan tahu bahwa perjalanan ini semuanya untuk satu tujuan yang sama. Dinamika yang terjadi ternyata untuk satu tujuan yang sama, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kalaupun amit-amit enggak pun, kita tetap harus support apapun untuk timnas kita.
Olimpiade 2030. Dan jangan lupakan usia dini. Betul, itu yang paling penting. Usia dini, liga juga, jadi semuanya bisa lebih. Sampaikan sekali ke Coach J, kita mah pokoknya untuk kepentingan kebaikan sepak bola Indonesia siap support, walaupun supportnya cuma begini-begini doang. Paling banter, ayo kita MC itu malah minta kerjaan Boy ya. Terus juga misalnya supportnya doain, kita doain. Kita cuma bisa begitu aja supportnya. Namanya juga bukan orang yang ada di dalam kan. So J, thank you. Gue tahu ini tuh masih numpuk semua. Tapi percaya banyak yang mensupport dan mendoakan. Ketika lu juga move on, ketika lu juga percaya untuk kebaikan, akan banyak kebaikan juga untuk lu. Kemarin Binder Singh tau, pengamat yang Binder. Oh, Betul. telepon gue cuma mau bilang gitu. Bro, lu orang baik. Gue yakin karena lu baik, lu tidak akan pernah kekurangan rezeki. Gue terharu gue. Karena dia tahu aja gue lagi susah. Nah, gue yakin lu semua juga doa yang sama. Kita nggak pernah tahu ke depannya gimana, tapi kita percaya bahwa mudah-mudahan semua yang baik juga akan datang ke kita di tahun 2020 ini. Amin. Amin ya kan? Thank you. Dan mudah-mudahan semua settlement-nya beres ya. Untuk kontrak-kontrak teman-teman juga, ya seperti kontrak coachin, kontrak teman-teman juga mudah-mudahan semuanya clear juga semua. Lumayan kan buat modal buka usaha. Kalau semuanya beres, enggak juga ya. Enggak juga sih. Enggak. Udah lah pokoknya. Makanya harus cari kerja sekarang cepat. Ya. Kasih kerjaan ya dong. Iya, pokoknya ada kerjaan. Pokoknya kita nggak pernah tahu bakal ada rezeki buat lo. Banyak yang mendoakan lo, seperti yang mendoakan tim nasional Indonesia juga. Sukses terus JJ and Kim, khususnya Coach Sintayong. Juga sekali lagi sukses terus untuk keputusan dari PSSI. Juga Coach Patrick Kluivert yang juga sudah tiba di sini, sudah press conference bersama dengan tim untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan khususnya lolos Piala Dunia 2026 supaya gue pergi nonton Piala Dunia, nonton apa-apa ada timnas sendiri gitu untuk kita saksikan. Karena Amerika ini tiketnya mahal, jadi harus booking dari jauh-jauh. Betul. Meksiko, Kanada, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mantap. Sekarang baru yang off air. Baik pemirsa, inilah dia waktunya